Shell, sebelum kita mulai, ada satu hal dari introduction yang kemarin aku pengen konfirmasi dulu ke kamu. Hmm, Kita mau luruskan nih satu hal hmm, yang nggak masuk di otakku, hmm. cuman kayak aku jadi kesel sendiri dengernya. Apa? Kamu bilang kan gini, kamu suka bertanya pertanyaan-pertanyaan aneh. Terus ada pertanyaan kemarin yang kamu lontarkan. Pertanyaan yang kamu lontarkan kemarin itu adalah, orang tuh dulunya dari pohon nggak sih, Ci? Eh, Maksudnya gila. Ya, soalnya kadang kalau misalnya ngelihat pohon gitu, itu tuh kayak ada sifat-sifatnya gitu loh. Kenapa ada yang di dalam satu tangkai, kenapa dia ada yang mager, diem doang, kenapa dia ada yang goyang-goyang, padahal kan kayak anginnya sama. Enggak. Aduh. This is what I have to deal with, guys. I mean, oke, I understand pertanyaannya. Mungkin aku kira tuh yang kayak, oh mungkin maksud Sheila tuh yang kayak, oh kita sama-sama butuh oksigen, sama-sama butuh air gitu. Enggak ternyata, guys. Terus tapi itu kan yang kayak kocak ya, tapi kadang suka mikir filosofis juga. Contohnya. Yang kayak, apakah pohon yang tumbuh di dekat pesisir sama pegunungan tuh beda? Kan itu beda kan, udah pasti beda Mm-mm. dong. Kayak misalnya pohon pohon kopi ada yang bisa tumbuh di tempat yang tinggi, ada yang di tempat rendah. Hmm. Nah, kayak itu tuh kayak applies ke manusia juga loh menurut aku. Anyway, hi, welcome back to the Siskal Podcast. Podcast. Di sini ada aku, Beatrice, sama ada Sheila. Halo, Sheila. Tahu nggak sih? Apa? Cerita dong. Shell, Ya. aku mau nanya. Hmm. Kan kamu baru resign nih ceritanya. Hmm. Baru seminggu nih resign ya? Ya. Gimana? Sudah lulus dari dunia corporate? Seminggu sih, puji Tuhannya banyakan happy-nya ya. Karena kayak benar-benar bisa jalanin apa yang selama ini pengen dikerjakan. Terus kayak ngelihat notif handphone tuh udah nggak deg-degan lagi. Kayak banyak banget hal-hal yang sekarang udah bikin tenang dan lain sebagainya. Tapi pasti kan ada minusnya juga ya. Kayak misalnya mungkin jadinya lebih nggak belum teratur nih karena kayak masih masa transisi juga kan. Jadi kadang agak deg-degan juga ya, nanti ke depannya berhasil atau enggak. Karena kan abis resign ini nggak langsung memutuskan untuk tidak ngantor dulu, meskipun kayak ada beberapa offering tapi nggak diambil. Jadi kayak mau freelance dulu, ngerjain passion project kayak gini contohnya. Jadi dari segi ekonomi agak deg-degan juga, gitu. Tapi kalau dari segi mental sangat damai Hmm, sekarang. berarti jadi selama seminggu kamu udah nggak ngantor nih, kamu ngapain aja? Liburan ke Jogja. Jogja tuh salah satu kota favorit aku di Indonesia. Selalu kangen untuk pergi ke Jogja dan kemarin itu kebetulan ada Jogja Coffee Week, jadi kayak ya udahlah sekalian ke sana. Itu tuh wishlist yang udah lama banget nggak terwujud, pengen solo trip ke Jogja. Jadi hal pertama yang langsung muncul di otak setelah resign tuh, gue langsung pesen tiket buat ke Jogja. Apapun kondisinya. Dan kemarin tuh deg-degan banget karena demo. Oh iya, ya, pas banget ya sama demo. Pas banget. Kirain tuh bakal angus tuh semua tiket dan semua semua ini bookingan hotel segala macem. Ternyata puji Tuhannya mereda ya. Jadi Hmm. masih bisa kesempatan ke Jogja kemarin. Jadi kemarin kamu solo trip ke sana? Iya. Menurutku sih, I mean kayak aku juga pengen sih one day solo trip. Cuman memang kadang tuh kayak solo trip sendirian sebagai seorang cewek itu ada seremnya lah ya. Ya, ya. Karena dari beberapa tahun berkarir kan setiap perjalanan dinas sebenarnya kan jatuhnya solo trip tapi kayak sama orang lain Benar ya. sih, iya Jadi kayak sih. kalau lagi free time sebenarnya ya sendiri-sendiri juga. Tapi going back to tadi kamu minggu pertama kamu sebagai freelancer, Hmm. um, sebenarnya mirip-mirip ya sama apa jalan jalan hidupku waktu seumuran kamu. Hmm. Tapi kamu sekarang you're 25 years old sekarang, kamu
resign di umur 25 tahun. Di mana waktu itu aku juga resign dari corporate job itu di umur 26, so kayak 1 year older than you lah ya. Ya. Um, Kayak kalau aku tahu kenapa aku resign pada saat itu. Cuman kayak kalau kamu apa sih, kenapa kok sampai kamu memutuskan untuk resign? Kenapa kamu keluar dari corporate job? Oke. Sebenarnya cita-cita dari lulus sekolah, saya kayak cita-cita yang selalu ada di hati ya, tidak tahu nanti ke depannya bakal gimana, tapi cita-cita itu selalu punya usaha sendiri. Hmm. Jadi jadi, seseorang yang meniti karir di korporat tuh bukan termasuk dalam cita-cita aku, tapi kayak aku berdamai juga kalau misalnya akhirnya kayak gitu. Nah, singkat cerita berkarir selama 8 tahun, masih di tujuan yang sama, yaitu punya usaha sendiri tapi ngumpulin modal dulu. Nah, jadi udah lumayan kekumpul nih modalnya untuk bikin sesuatu yang dimiliki sendiri dan waktunya lebih fleksibel. Karena jujur, di dalam diri sendiri tuh kayaknya lebih efektif untuk ngerjain sesuatu yang nggak dibatasin sama jam kerja, Hmm. gitu. Karena kayak mood tuh bisa datang kapan aja, kadang pagi-pagi buta, kadang subuh, kadang malam. Jadi kayaknya lebih efektif kayak gitu. Terus kedua, kenapa resign-nya sekarang? Karena dari badan tuh juga udah ngasih sinyal bahwa ini udah cukup gitu. Jadi kayak mungkin karena dari badannya dan dari otaknya udah nolak gitu kayak, "Ini jangan dilanjutin lagi." Jadi kayak sakit terus, nggak sembuh-sembuh, sakit terus, bener-bener yang kayak baru sembuh dikit, baru enakan dikit, besoknya udah sakit lagi, besoknya udah sakit lagi. Karena ya udah emang udah nolak kalau dirinya tuh udah nggak passion di situ gitu. Kira-kira kayak gitu sih, makanya memutuskan untuk, resign lebih cepat. Hmm. Walaupun sebenarnya rencananya tadinya kan aku di film ya, guys. Jadi, pas film ini tayang, aku baru mau cabut tadinya. Tapi ternyata, eee, rencana rencana berkata lain ya, jadi kayak, ya udah cabut deh, gitu. Kayak kita bisa berencana tapi takdir gitu ya, Iya takdirnya iya beda iya gitu iya. maksudnya. Betul betul betul, itu kalimatnya. Anyway, tapi tadi kamu bilang yang sinyal dari badan ya, tadi kamu Mmm, ngomong kan. Itu now that I think about it, bener sih, sama banget sama kayak my experience juga waktu itu. Jadi waktu itu aku sempat setahun kerja di, ya pokoknya dari yang aku corporate lumayan lama, 5 sampai 6 tahun, aku sempat lanjut 1 tahun di this one company. mmm, Terus masih um, berhubungan ya? masih sebenarnya nggak ya berhubungan lah, tapi nggak Mhm, berhubungan-berhubungan banget. Cuman I feel kayak pada saat itu juga kenapa akhirnya aku memutuskan untuk resign, karena I think sama kayak kamu, ada sinyal-sinyal physical yang secara fisikal yang kayak kayaknya kalau dilanjutin memang ini jadi mmm, nggak sehat buat diri. Secara mhm, fisik ya, ini udah bukan mental lagi, ini iya, masalahnya udah sampai di fisik-fisik. Pada saat yes, itu tuh, aku inget banget, aku tuh nggak bisa tidur. Terus ini tuh bukan yang kayak nggak bisa tidur guys, terus jadi kayak subuh-subuh tidur, terus bangunnya molor jadi mmm, siang gitu. No, I cannot sleep at all. Jadi bener-bener merem itu cuman merem doang for the sake of merem, terus begitu matahari terbit, ya mau nggak mau kayak ya udah badannya nggak bisa tidur lagi gitu. Jadi itu sempat berbulan-bulan seperti itu, sampai aku ngerasa, gila ya ini hidup itu kayak I'm being just a shell of a person. iya, Udah bener, eee, nggak ada personality lagi di iya situ, iya udah nggak ada soul-nya gitu, cuman hidup doang untuk rutinitas setiap hari yang nggak ada juntrungannya, aku iya iya, ngerasanya pada saat itu. Cuman memang salah satu hal yang menurutku I have a privilege in, itu adalah karena dari early 20, dari 19 tahun malah even, itu udah freelancing, mmm, di graphic design. Pada saat itu iya, aku masih freelance ngerjain desain-desain untuk klien-klien. Jadi aku punya,
dalam tanda kutip kebebasan untuk secara abrupt resign gitu loh. Iya, Nggak ada pemikiran yang super panjang seperti apa sampai aku harus resign. oke oke. Walaupun aku udah kayak toying with the idea of resigning itu setahun. Mmm, Cuman nggak pernah bener-bener dipikirin. Sampai akhirnya pada saat itu memang pas banget pada saat COVID, mmm, semua orang kena layoff tuh pada saat itu. mmm, Lalu di kantor itu kita tuh gajinya dipotong mmm. karena COVID. Jadi, you know what, I think this is the right moment dimana kalau misalnya aku mau resign, I should resign. Jadi pada saat itu tuh joke-nya adalah semua orang di layoff, aku resign. Iya 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 iya. Cuman momen-momen yang diambil pas juga sih. Nah, pertanyaan aku nih, kayak kan kita sama-sama punya reason yang panjang dan aware. Hmm. Kata kuncinya aware sih, kayak kita aware di mana kayak kita udah nggak function well lagi as a human being. Nah, menurut you, apakah semua orang punya itu? Atau kayak gimana sih caranya supaya membangun aware itu? Karena yakin di luar sana mungkin bingung nih, sebenarnya gue capek aja, atau kayak emang ini tuh udah nggak meant to be untuk gue lanjutin? Jadi aku tuh sempat kepikiran ini semalam. So, I was thinking about kayak gimana, kenapa ya kok anak-anak zaman sekarang, aku berasa tua banget ngomong kayak gitu, but it's true. Anak-anak zaman sekarang itu gampang banget keluar masuk sebuah perusahaan cuman karena dia bilang this is not my passion. Ya, Kita juga pasti pernah lah ngomong kayak gitu, "Eh, ini ya, bukan passion gue deh kayak ya, ngerjain begini," gitu kan. But I think itu tuh sebenarnya sesuatu yang overrated. bener, Passion in kerjaan menurutku tuh overrated. Pada saat orang ngerasa mereka nggak, ini menurutku ya, ya, kalau misalnya orang ngerasa mereka nggak passionate dalam pekerjaan itu, yang ada adalah mereka ngerasa kayak, "Gua ngapain sih ngerjain ini?" ya, Padahal menurutku tuh gini, I think what you need to have itu tuh love towards the job. mmm, Jadi gini bedanya, pada saat kamu passionate di kerjaan, kamu tuh mau kerjain bener-bener sesuai dengan apa yang kamu mau. mmm, Kamu bakal ngerjain kayak, "Oh, ini tuh sesuatu yang aku bisa make to be bigger," gitu mmm, misalnya. Let's say misalnya, aku kerjain ini untuk masa depan industri ini, misalnya let's mmm, say, that's a ya, passion. ya, Tapi if you don't love it, walaupun kamu punya passion-nya, kamu nggak akan mau untuk do the work. bener Kamu banget nggak lagi. akan punya keinginan untuk, "Oke, ini, besok aku harus kelarin nih ini. Bener banget bener banget. So I have to do that tonight," let's Ya say. ya, Terus misalnya kayak perintilan-perintilan, like making report about it. mhm, Karena report is important, ya, apalagi untuk aku mmm, yang I manage a team of people, yang ya, aku butuh report from my team. mmm, Itu sesuatu yang aku butuhkan untuk ngelihat health of the company. mmm, Jadi kalau kamu nggak punya that love untuk mmm, ngerjain kecil-kecilnya, mhm, kayak oke, kamu harus pergi meeting jauh banget, misalnya kamu tinggal di Tangerang, kamu harus meeting di Bekasi. mhm, If you don't have the love towards the job that you have, dan iya, itu akan kamu di dalam otak kamu tuh kamu akan ngerasa, "Gila, ini gua, burnout banget." ya ya, Padahal sebenarnya bukan karena kamu burnout, tapi karena ya kamu nggak cinta aja sama iya iya, bener banget. pekerjaannya. Kamu cuman cinta sama produk yang dihasilkan. Iya, bener bener bener, Nah, kebalik nih, kalau misalnya kayak kamu ngerasa ini sinyal, kayaknya aku tuh udah nggak cocok deh buat di mhm sini. mhm, Itu karena mungkin you love the work, mhm, but tujuan akhirnya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di bener dalam hati banget kamu. bener banget. Berarti kalau misalnya yang kalimat yang terakhir Cici bilang, itu berarti tepat untuk orang sinyal sinyal orang untuk keluar? Mungkin ya, maksudnya mungkin semua orang juga kan beda-beda, Bener tapi di bener juga sih. aku, pada saat itu memang seperti itu ngerasanya. Dan ini kita belum ngobrolin ini ya guys, by the way. Jadi ini kayak bener-bener perdana nih kita ngobrol biar senatural mungkin. Jujur bukannya nyama-nyamain, tapi kayak itu bener banget lagi. Kayak sebenarnya aku masih sayang banget sama industrinya. Hmm, Sayang banget sama industri film sebenarnya. Cuman aku ngerasa
mungkin bukan aku yang harus di posisi itu, karena mau ngapain pun juga aku jungkir balik, kayaknya nggak akan bisa save the industry sesuai apa yang aku visiin gitu loh, sesuai Hmm. my vision. Kayak jadinya creativity yang natural keluar dari otak aku untuk menurut aku bagusnya gini, menurut aku bagusnya gini, jadinya nggak bisa di-apply gitu, makanya Hmm. stres. Hmm. Cuman kadang bingung juga sih, maksudnya gini, kalau kita tuh bisa ngomong kayak gitu karena kita tuh di industri kreatif, Shell. Ya, Walaupun industri kreatif yang aku pegang dan yang kamu pegang itu agak berbeda. ya, Dan you have the advantage of being young untuk, oke, ini nggak sama dengan visi aku bisa ubah, aku bisa keluar dari this box supaya aku bisa cari sesuatu yang sesuai dengan visi aku. ya, You have that gitu. bener. Tapi kalau aku emang di industri kreatif. Sementara aku kerja emang in a creative industry juga, but I Mmm, have clients yang I have to cater to. Jadi kayak tadi kamu ngomongin tentang creativity dan gimana kayak aku bisa memberikan sesuatu yang kreatif tapi sesuai dengan visi aku. Tadi kamu bilang kayak mhm. gitu kan. Tapi kadang tuh kalau misalnya kayak di dunia kreatif aku, Iya, iya, which is kayak oke kita tuh do design for clients, we do campaign for clients, jadi kayak kita harus ngikutin. Jadi somehow memang sometimes kita tuh nggak bisa do what we want. mmm, Tapi kita benar-benar harus ngikutin apa yang the brand wants. iya, I understand, um, I understand that kayak kita tuh pengennya itu in the end of the road, kita tuh kerjain sesuatu yang benar-benar give impact. mmm, Walaupun kadang ya di dunia nyata ya nggak bisa kayak gitu loh. iya Kadang bener, memang kita ya harus komersial memang iya, kadang-kadang dan itu sebenarnya juga that's why I need creative outlets. mmm, Jadi salah satu hal yang aku do in my life supaya aku nggak burn out in this creative industry mmm, untuk menjadi komersial itu adalah punya dalam tanda kutip hobi-hobi di dunia kreatif yang aku bisa kerjakan yang memang apa yang aku inginkan aja gitu iya, loh. iya, Nggak ada guideline-nya, nggak ada harus ngikutin maunya siapa besides myself. mmm, Jadi I think kayak dengan bertambahnya usia itu sih aku sekarang sudah bisa memisahkan iya, yang mana yang udah jadi ranah profesional dan yang mana yang harus aku keep untuk jadi my creative secara personal. iya, 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 bener, bener. Itu sih yang kayaknya seumur aku, bahkan kayak aku bisa mengklaim diriku yang umur 25 tahun ini, mungkin agak lebih dipaksa dewasa dibanding temen-temenku yang lain, kebanyakan ya, Hmm, majority ya, hmm, karena aku udah kerja kan dari SMA 1. hmm, Nah, menurut aku aja, di umur aku sekarang, itu tuh masih blurred lines antara ini job, ini passion, ini creativity, ini mana. Jadi kayak itu tuh masih nyambung semua loh, kayak apa yang bikin kita ujung-ujungnya happy sih. hmm. Nah, aku aja yang udah kerja dari satu SMA di umur 25 tahun ini, masih lama banget untuk menganalisa yang mana yang sebenarnya bener, yang mana yang sebenarnya aku cuman egois aja, yang mana yang sebenarnya aku cuman capek aja. Tadi your word bener banget sih egois, karena itu yang aku ngerasa what I was when I was young. Ya, Karena aku kayak jadi gini, aku tuh ngerasa dulu tuh kayak semuanya itu revolve around me. mmm, Not in a narcissistic way ya, cuman kayak gini. I was very good at what I do, iya, especially in my corporate job. mmm, Jadi kayak ini company nggak akan jalan kalau bukan gara-gara aku. iya, iya, And itu tuh ego sih yang ngomong kayak gitu. Karena bener, setelah ya setelah berjalannya waktu, enggak, jadi gini ceritanya. Dulu tuh aku sempat di-interview with this one, company, heeh, aku langsung di-interview with the owner of the company. iya, Terus dia nanya-nanya lah tentang, kerjaan aku segala macam. Mungkin dia ngelihat that ego in me. heeh, So, he said to me kayak, "Iya, orang-orang muda kayak kamu tuh memang flow-nya cuman satu. Kalian kira, you're irreplaceable. mmm, Padahal everything
in this world is orchestrated to run without you. Iya. Dia ngomong kayak gitu. Dan pada saat itu mungkin karena aku masih egois banget pada saat itu. Iya. Jadi aku yang kayak, apa sih ini orang? Kayak, ya if you think about that, then don't say anything about it to me gitu kayak. Iya, iya, Waktu itu iya. aku mikir kayak gitu. Tapi a few years back, mungkin kayak baru 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang Hmm. lalu, aku keinget. Iya, iya. I remember him saying that to me, terus aku yang kayak, Hmm. bener sih apa yang dia bilang gitu. Kayak, ya everything is orchestrated to run without me, Iya, or without you, iya. or without anyone gitu loh. Maksudnya, everyone is replaceable. Bener. Nah, ini menarik banget karena again sama, tapi di outputnya beda. Jadi gini, pas aku mau resign, itu ada feeling di mana gila, ini kalau gua cabut berantakan nih. Hmm, Jadi ada feeling lebih ke kasihan. hmm, Kasihan sama pimpinan, kasihan sama perusahaan, kasihan sama anak buah, project dan lain-lain. Ini kalau gue cabut, wah kelar nih. Pasti selalu mikirnya kayak gitu. hmm, Wah kalau gue cabut nggak jalan nih, kasihan nih orang-orang segala macam. Jadi lebih ke mungkin bukan egois, tapi lebih ke jadinya nggak mikirin diri sendiri maunya apa. hmm, Satu. Tapi ada juga yang ngomong ke aku, tapi dengan cara yang berbeda. Yang ngomong ini tuh teman kantor, ngomongnya casual sih, bukan lagi ngomong serius. Kayak orang-orang mungkin tahu kayak aku udah nggak semangat dulu hmm. pas ngantor. Jadi kayaknya udah mau cabut nih hawa-hawanya gitu. Nah, cuman ditanyalah, "Kenapa nggak cabut?" gitu. Terus aku bilang, "Iya kasihan lah, partner yang aku baru ajak, kasihan juga project-nya nanti gimana." Terus dia bilang dengan simpel, "Ada nggak ada lu, ini tuh tetap jalan. Hmm, Lu bener, nggak sepengaruh itu kok," gitu. bener, bener. "Nanti lu juga akan digantiin," gitu loh. "Udah, cabut aja kalau mau cabut." Jadi kayak sama persis, tapi kayak konteksnya dan outputnya beda sih. Kalau waktu itu kan agak kesel dan mempertanyakan ya, kayak, "Kenapa lu ngomong itu ke gue?" Gitu Benar, kan. benar. Kalau ini malah memantapkan I untuk cabut. Hmm. Karena pas kayak gitu kayak ditampar, kayak, "Iya juga ya, sebelum gue ada di sini kan ini jalan-jalan aja company-nya." Terus Ya, kayak, "Ya udah deh cabut." iyalah, maksudnya apalagi kalau misalnya kita kerja di corporate yang emang udah berdiri puluhan tahun, siapalah, maksudnya kayak yang unless we're kayak C-level atau orang yang kayak penting banget yang harus ngapain di itu perusahaan, ya tenang aja, masih akan berjalan terus itu company. Iya, bener. Iya. So, iya sih, jadi kayak aku ngerasa ya dengan bertambahnya usia, in my 30s sekarang, yang aku lihat perubahan di aku itu humility sih. Karena Mmm, I feel kayak dulu aku ngerasa, "Oh, ya aku humble kok orangnya." mmm, Tapi sekarang ngelihat ke belakang, oh iya ya ternyata tuh kayak egonya tinggi banget di mmm, di di pekerjaan especially gitu kan. Mmm, terus dengan bertambahnya usia juga, aku ngerasa yang kayak, ya udahlah maksudnya kayak aku kerja, I just do my best. mmm, Aku nggak mau peduliin lagi orang-orang itu mikirnya tuh kayak gimana sih ke mmm, aku. Yang which kadang kan kita, apalagi sebagai cewek ya, kalau iya, misalnya kayak perempuan di dunia profesional, pasti ada lah yang kayak ngelihat iya, yang kayak underestimate. Apalagi pada saat kalau kayak kamu sekarang mungkin masih muda. Waktu itu dulu juga aku join professional world juga masih cukup muda. iya, Jadi kayak orang tuh ngelihatnya yang kayak, "Lu tahu apa sih anak kecil?" bener. Dan which yang kayak sekarang aku udah di umur 30-an ketemu klien pun masih seperti itu, yang kayak, "Masih kecil mau ngapain Iya, sih?" Gitu. nyebelin banget dan jadinya toxic di kitanya juga. Jadinya kayak mau buktiin, "Dih, gue bisa tahu." Iya, tapi yang aku sering ngomong sih ke teman-temanku kayak, "It's okay, I like to be the underdog." Hmm, Jadi kayak, oke orang underestimate aku, but kalau I do a good job,
dan people will be happy, terus kayak lihat kayak, oh ternyata mereka capable kok doing that, Iya, gitu. iya. Nah, menurut aku ada 2 tips yang mungkin kayak kita bisa bahas. Satu, tips buat, Gen Z nih, karena tadi udah nyinggung tapi kita belum bahas deep nih. Kenapa Gen Z suka kayak cepet banget cabut, terus kayak it's not my passion. Tapi ada satu lagi nih, menurut A yang terhimpit juga kebalikannya Gen Z, nggak bisa resign karena tanggungan banyak dan kayak udah ya udah terima realita aja karena nggak bisa resign, tapi sebenarnya mereka sengsaranya banget gitu, maksudnya burn out-nya dan mereka udah tahu sebenarnya nggak cocok gitu ngerjain itu. Gimana menyikapinya menurut you? Mungkin dari yang si harus bertahan kerja dulu nih. Itu susah sih sebenarnya, karena tadi kayak yang kita bilang, kita punya privilege untuk ya resign aja Bener. gitu. Sementara orang-orang yang memang harus bertahan ya karena mereka punya keperluan-keperluan yang maybe mereka kalau resign mau ngapain belum tahu Iya, gitu iya. kan. Em, Dan kayak biasanya udah di umur tertentu juga sih. Bener. Tapi sebenarnya kayak kalau tips aku nggak ada yang kayak gimana-gimana sih. Lebih kayak as long as you're happy doing it. Hmm. Tadi kalau aku bilang kayak as long as you love the job, nggak ada salahnya sebenarnya Hmm. kalau misalnya memang bertahan di dunia corporate karena ya dunia corporate juga tetap butuh orang untuk Iya. kerja. Yang penting itu nggak jadi toxic. Hmm. Yang penting itu nggak jadi sesuatu yang kayak ngegrogoti your soul or your Iya, life. So iya. as long as it aligns with your passion satu bu sama you love doing it, menurutku nggak ada masalah sih, Iya. Shell. Kalau misalnya memang Maksudnya jangan sampai terbawa arus ya, karena kan kayak banyak banget nih yang ya sebenarnya masih suka, tapi kayak sosial media kayak menggunjang-ganjingkan, ya cabut kalau bukan passion, ya cabut benar, kalau bukan benar, passion. benar, benar. Kasian yang kayak sebenarnya cuman lagi capek doang, bukan nggak passionate lagi. Betul, betul. Karena kalau capek itu pasti capek ya. Kayak aku sebulan sekali pasti capek. Iya, ini jalan-jalan aja capek guys. Capek itu pasti ada sih. Iya, jadi kayak maksudku nggak ada salahnya sih. It's not something yang kayak sinful untuk kayak kerja di corporate lama banget gitu. It's Iya, it's it's normal guys. Kayak a lot of people do that gitu loh. kayak kurang banyak yang embrace aja sih. Benar, benar. Karena kan apalagi kayak mungkin kalau sekarang tuh ya kerjaannya kurang seksi aja. Kayak kalau misalnya kamu Iya, kerja di corporate, kalau kamu kayak afiliator, atau kalau misalnya kamu anak agensi. itu kan kayak very sexy Iya, gitu kan. iya, Kayak iya. very hip, very trendy. Jadi kayak orang-orang tuh trying to get that kind of jobs Iya. gitu. Tapi menurutku kayak mm, coming from corporate world, walaupun udah lama banget ya aku Hmm, nggak di corporate, salah satu orang, bukan, sorry. Kayak menurutku orang-orang yang kerja di divisi mungkin finance, hmm, admin, yang mereka sudah kerjanya super lama itu, hmm, mereka tuh punya this camaraderie yang very strong. Jadi hmm. mereka tuh punya bond yang kuat banget Ya, dengan timnya mereka. ya, And I think itu tuh keren banget gitu ya. loh. Sementara aku punya agency gitu Hmm, ya, aku hmm. punya creative agency yang kita kerjanya banyak kan WFH, Ya, mungkin kayak um, kalau ngantor pun cuman untuk meeting hmm, misalnya, bondnya tuh nggak sekuat itu gitu loh. ya, Bondnya tuh nggak bakal yang kayak, oke kalau lagi libur kita nonton bareng ya ya, gitu. Itu nggak ada gitu. Kalau ya. misalnya aku lihat di Gila. anak-anak zaman sekarang. Ya, kalau korporat tuh yang kayak masih di tempat kerja aku yang lama ya, kayak ibu-ibu admin, ibu-ibu legal, finance gitu-gitu tuh yang kayak tiap siang udah pasti makan bareng. Betul. Weekend bisa jalan bareng, pulang Banget. kantor bisa bareng, dan itu kayak sesuatu yang perlu di-embrace sih. Iya, dan kayak mereka punya kayak genuine friendship yang nggak cuman karena ngantor bareng, ya gua temenan sama lu Bener, gitu. bener banget. So that's something yang actually kayak I envy a lot Hmm, gitu di kayak kantor-kantor yang seperti itu hmm, gitu. Sementara kalau aku ngelihat kalau Gen Z mungkin yang tadi kamu ngomong, kalau ya, misalnya kayak Gen Z itu mereka tuh nggak ada kebutuhan untuk kayak punya that kind of camaraderie karena
terlalu dekat dengan teknologi. Benar. Jadi kayak kamu punya teman di mana-mana, kamu lagi sendirian di mall aja, you have friends in Iya, your pocket gitu loh. iya, Jadi mungkin kayak mereka nggak ada kayak ngegeng yang kayak gimana iya. banget. Itu Mungkin ya. ini kayaknya ini bakal seru kalau di episode selanjutnya ya. Kayak soalnya banyak banget sih menurut Ai yang karena Ai baru berasanya yang kayak oh ternyata bond dan kekuatan ngegeng di korporat ini tuh gini. Itu aku baru rasain sebulan sebelum Ai resign. Ai baru yang kayak oh ternyata tuh esensinya ini mereka makan bareng terus kayak nyeritain masalahnya apa segala macam. Ternyata itu untuk ya itu cara mereka bertahan di situ gila. Sementara kita Gen Z kenapa kita nggak Kamu Gen betah? Z, aku Ya, milenial by the way. aku Gen Z mungkin tidak betah di korporat yang isinya millennials and baby boomers karena aku udah ngerasa ada gap sama mereka dan jadinya aku nggak tahu kalau ada masalah ceritanya sama siapa. Hmm, Jadi sendiri banget dan ternyata di korporat nggak bisa lone wolf. iya betul. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang terlanjur ya. Jadi kayak Hmm. seru sih kalau misalnya kayak jadi satu episode antara Gen Z, millennial, dan baby boomers ini. Iya, mungkin kita harus cari ini ya, guest yang baby boomer Iya, ya. Jadi biar kayak kita dapat point of view-nya mereka. Karena bener. aku cuman bisa ngomong dari point of view Millennials. milenial, walaupun aku juga masih yang milenial sih. Iya, iya, iya. Ya, bisalah kita bahas-bahas nanti next episode untuk perbedaan Gen Z, milenial, sama baby boomers. Walaupun Di nggak dunia bisa pekerjaan ya. di dunia pekerjaan. Iya. Ya walaupun sebenarnya kalau mau ngomongin di dunia personal juga nggak ada masalah sih. Tapi kalau dunia personal tuh tidak digaungkan seperti apa yang di sosial media. Kalau menurut Hmm, Ai, sekarang tuh sangat sangat gapnya tuh jadi makin jauh antara kebencian baby boomers, milenial, sama Gen Z di dunia pekerjaan. Karena benar. nggak ada satu garis Hah? yang kayak kenapa bisa terjadi itu gitu loh. Dan aku akhirnya setelah resign dari kantor, aku bisa menarik kesimpulannya gitu loh. Cuman mungkin aku nggak bisa speak up sendiri karena aku kan perwakilan dari salah satu kalangan doang ya. Jadi kayaknya emang harus ada boomers, millennial, sama Gen Z yang menyepakati hal itu menurut saya. Supaya dia menimbulkan kesalahpahaman. Kenapa tiba-tiba ini pembahasan jadi berat banget ya? Padahal tadi cuma mau bahas tentang kayak Resign. resign. But ya, jadi kita balik lagi deh ke kamu resign. Jadi kayak kamu resign, udah nih, what are you looking forward next? Ternyata habis resign keajaibannya ada banyak ya. Kayak contohnya kenapa aku pede buat resign juga karena ada pegangan konten pribadi aku. Karena aku konten kopi kan. Terus kayak sejak Oke, stop. Kita mau ngebahas tentang kopi. Jadi, aku mau nanya sama kamu. Kan perasaannya ya, jadi ceritanya gini. Jadi, dulu itu Sheila pernah sempat kerja bareng sama aku waktu masih ya waktu dari pertama sekolah kali. sekolah mau lulus. Benar ya? Ya, Ya pas mau mau lulus lulus sekolah. sampai lulus kuliah waktu itu Iya, ya? iya, Sempet kan ya? iya. Jadi, I kinda understand kebiasaan-kebiasaannya dia karena dulu pekerjaannya cukup dekat antara dia sama aku. Hmm. Dan kalau tiap kali aku ngajak dia minum kopi, ya dia pasti minumnya, "Oh, aku nggak terlalu banyak minum kopi, Ci. Oh, minum kopi susu," gitu kan, yang kayak, "Kopi hitam tuh rasanya kayak gimana sih?" Terus habis itu tiba-tiba setelah dia go corporate segala macam, dari yang kita setiap hari ketemu, jadi paling ketemu sebulan sekali, Iya. mmm, tiba-tiba out of nowhere waktu nge-scroll TikTok, dia bahas tentang kopi, terus tiba-tiba very passionate about kopi. What the hell happened? Parah parah banget sih. Parah banget sih. Tadi mau ngomong apa lupa. Nggak tahu ya. Berarti bener ya kata orang kalau misalnya ada kakak-kakak duduk di coffee shop
yang minumnya kopi hitam, berarti masalah hidupnya sudah mulai banyak. Karena guys, pas waktu aku kerja bareng Cibeatrice dari sekolah, akhir sekolah sampai kuliah, ya udah mutlak lah, masalahnya tuh belum sebesar itu, ya namanya juga masih sekolah sekolah ambil kerja kan, nggak yang kayak seberat itu gitu loh. Mulai dari, kerja sendiri, terus sampai korporat segala macem, ya kayak, "Ini kopi susu kagak nonjok lagi nih, gue harus kopi itu apa gimana nih?" Gitu kan. Cuman, ya itu kayaknya jokes-nya ya, cuman kayak yang sebenarnya terjadi adalah waktu itu aku menemukan satu kopi yang enak banget di As Bali. simple as As that. simple as that. Oke. Jadi kayak lagi dinas ke Bali, terus habis itu minum kopi di Revolver. Minum manual brew. Biasanya kalau minum kopi di Jakarta, pesan manual brew. Entah kenapa mungkin ya, kayak entah yang nyeduh, entah pemilihan beans-nya atau segala macam. Itu tuh kayak aku belum nemu yang perfect di lidah aku. Nah, pas waktu itu ke Revolver Bali, minum Japanese, terus kayak, gila, gue harus bikin kopi yang seenak ini tiap hari. Jadi kapanpun gue mau minum kopi, gue bisa bikin kayak gini. Hmm. Nah, dari situ belajar gimana nyeduhnya, beans-nya apa segala macem, sampai ngejelimet sekarang. Dan waktu itu mencari pengalihan atas frustrasinya di kantor. Hmm. Jadi kayak udah capek kerja, capek meeting segala macem di kantor, apa ya yang bisa bikin waras? Hmm. Konten ah, gitu. Awalnya tuh cuman kayak taruh tripod aja, nyeduh. Karena aku mikir, apa ya yang aku lakukan setiap hari, jadi aku nggak perlu effort baru untuk membuat konten. Hmm. Oh, kayaknya bikin kopi deh. Nah, udah tuh, ngerekam, ngerekam. Makin lama, makin kayak deep, deep, deep. Dan kayak sekarang udah berkilo-kilo kali di rumah itu kopi kayak dari berbagai macam roastery gitu loh, dan jadinya jelas nih tujuannya gitu, kayaknya ini industri yang aku cinta. Jadi kayak masih kayak quarter life crisis is real guys, Enggak sih. Di aku sih enggak sih. menemukan ini semua di umur 25 tahun. Karena iya guys, jadi tuh dulu kayak tiap kali aku minum kopi itu kayak suka diceng-cengin sama nih anak-anak gitu yang kayak minum es kopi cici ngecrek-ngecrek es americanonya gitu. Terus sekarang dia menjadi those kind of people yang dicengin zaman dulu. Full circle ya, Shell. Parah, terlalu banyak yang di copy ya. Dari aku. Iya, Sebenarnya bukan kopi sih, tapi lebih gini. amati tiru modifikasi tapi modifikasinya ekstrim. Ekstrim, you take things so extreme. Sempat kepikiran waktu itu aku juga bahas kan sama Iya, kamu ya, yang kayak gila ya Shell ya, a lot of things yang ada di hidup kamu itu kamu kamu influenced by me. Contohnya film, dari waktu kamu masih sekolah, I talk a lot about movies, iya. about film, tentang industri film. Terus tiba-tiba kamu kerja di industri film Indonesia. Oke. Terus kayak tiap kali kita keluar, tiap kali kita ngopi, aku selalu kayak kasih tahu ini kopi hitam, Kopi gosong. kopi kosong. Terus kayak kalau misalnya aku pesan manual, aku selalu kayak kasih kamu coba Iya. segala macam. Terus tiba-tiba dia bikin konten kopi, sementara aku paling males bikin manual di rumah. Kayak it's okay, it's good that you take things to the extreme karena you learn about it gitu. Sementara kalau aku memang jack of all trades, kayak ya aku suka a lot things tapi aku nggak nggak pelajari gitu. Hmm, Penikmat aja kalau kopi mah ditanya ini ada rasa fruitingnya, ada nangka. kayak nangka apa segala macam, rasa kopi. But it's good, it's coffee, so it's good. Jadi Kenapa tiba-tiba ketawa coba dia? jadi Ci, keputusan you resign dulu, you embrace it, atau kayak apa yang you ambil dari keputusan pada saat itu? Walaupun joke-nya kalau sama teman-temanku yang entrepreneur ya, joke-nya tuh yang selalu,
jadi entrepreneur, kerja 24 jam, gaji nggak segede di corporate. Selalu deh, kita tuh kalau misalnya aku sama teman-temanku, kita nongkrong pasti bahasnya kayak gitu kan. Siapa sih yang dulu suruh jadi entrepreneur gitu. Hmm. Tapi looking back, kalau misalnya pada saat itu pilihannya antara aku akan resign lagi atau aku akan stay, aku tetap akan resign pada saat itu. Karena salah satu yang aku nggak bisa ubah, ini salah satu hal yang aku nggak bisa live without right now itu adalah flexibility of time. Iya. Jadi kayak, yes, I work 24 hours a day. Betul, aku kalau lagi jalan-jalan, aku tetap kerja. Betul, jam 11 malam, jam 12 malam, klien telepon, aku tetap harus terima. Tapi at the same time, siang-siang aku mau ke dokter bisa. Iya. Kemarin anjing aku sakit, aku harus bawa ke vet, dia siang-siang, aku juga bisa. So, walaupun memang semua hal ini kelihatannya yang kayak, gila capek banget ya, kapan ya sampai kita udah nggak capek lagi. Tapi at the end of the day, I would do this all over again. Iya. Mungkin kamu masih belum bisa relate ya, karena kamu baru seminggu Benar. resign. But maybe we can come back in 8 years time. Ya, Terus jadi kayaknya intinya adalah preference ya. Kita nggak bisa memaksakan preference ya. Betul. Karena kalau misalnya kamu memang tipe orang yang suka dengan rutinitas, dan freelancing is not the right life for you. Stres sih, apalagi dengan kayak ketidakpastian ada klien atau enggak. Menurutku, the right phrase for it itu adalah pick your poison. Yep. Tapi so far belum menyesalkan kamu resign. Baru seminggu sih guys. Tapi kayaknya nggak akan nyesel sih. We'll see ya. Kayaknya baru seminggu belum bisa ngomong. Anyway, guys, kita juga pengen dengar cerita-cerita dari kalian ya. Karena kayak nggak lengkap lah cerita-cerita kita berdua ini tanpa dilengkapi bumbu-bumbu dari kalian. Jadi yang mau cerita bisa lewat DM ke sosial media kita, bisa email kita juga, atau mungkin bisa komen di konten-konten kita juga. Kalau misalnya mau tanya-tanya kita untuk advice juga boleh, tapi bisa jadi jawaban kita yang nggak membantu. Siapalah kita untuk kasih kalian advice yang bagus. Kita bukan konsultan guys, kita lagi ngalor ngidul sambil ngopi aja sebenarnya ini. It's like you sharing your story with your sister. Kadang mereka punya advice belum tentu benar. Oke, sampai jumpa di Sis Call Podcast selanjutnya. Bye. Tahu nggak sih? Apa? Cerita dong.